Jadi Bapak punya bahasa yang bilang mau kasih bersih itu kursi, lahoten tekiraikten sesar halmos, saya akan buat itu. Mungkin kemarin Bapak naik, Bapak lupa sapu kasih bersih, tapi kalau SBS HMS naik, kami akan sapu kasih bersih itu. Ada. Makanya ada yang bilang begini, jangan pilih itu bupati yang dia punya istri suka kerja proyek itu, urus proyek itu. Tidak boleh pilih itu. Urusan dia kantor juga dia sampai di sana. Lebih baik pilih yang tidak punya istri ini supaya jangan bikin kacau di sana. Ada yang bilang begitu, jangan pilih itu calon wakil yang tidak punya istri. Nanti urusan-urusan ini bagaimana? Saya punya saudari juga banyak di rumah. Kami tidak pernah kesulitan untuk layani orang. Kami punya rumah setiap hari rame terus. Dan tidak pernah orang mengeluh bilang kami punya pelayanan tidak baik. Hanya karena saya tidak punya istri. Tapi yang punya istri itu dia atur untuk nanti ini pegawai di mana, ini kepala di mana, ini kerja di mana, ini satu dapat dari mana. Banyak WA yang masuk di kami. Makanya saya bingung juga, ini istri bupati dia sudah lebih dari bupati lagi, ini bagaimana ini? Coba nanti kita cek di Dekranasda, kita cek di Dinas Koperasi, di PKK, kita cek coba di situ. Nanti tugasnya itu wakil bupati yang cek. Begitu ya Bapak SBS. Nanti kami akan cek itu. Di KB juga ada, di Dinas Pendidikan juga ada Bunda PAUD itu. Ada yang sampai dengan dana stunting juga. Itu kelola anggaran yang begitu besar. Tapi kemarin di debat kandidat itu saya lihat angka stunting di Kabupaten Malaka lagi meningkat. Terus kita bilang kita tanggulangi dengan 3K. 3K ini saya baru dengar. Waktu kampanye saya tidak pernah dengar ini 3K. Baru-baru ini baru muncul ini 3K. Kebun, kandang, kolam. Saya tidak tahu ada berapa kandang yang ada di Kabupaten Malaka. Di Yokoveu adakah kandang di sini? Ada bantuan dari pemerintah kah kasih sapi untuk? Tidak ada. Ada kolam kah di sini? Jangan satu kolam terus kita pikir bilang satu Malaka ada kolam yang banyak. Padahal tidak ada ya. Nol kebuak juga ya di sini. Pilihat ambil masyarakat pun kolam ikan lele satu bilang ini sudah. Pilihat ambil masyarakat punya kandang sapi satu bilang sudah ada yang ini. Padahal intervensi dari pemerintah tidak ada. Itu mandiri dari masyarakat. Kita omong ini apa yang sudah kita buat untuk masyarakat itu. Baru kita omong. Tapi kita tidak pernah buat apa-apa untuk masyarakat. Itu masyarakat punya hasil jerih payah sendiri. Terus kita klaim bilang itu kita punya. Tidak betul seperti itu. Jadi saya hanya mau menegaskan itu saja. Kalau SBS HMS nanti menjadi bupati dan wakil bupati, saya pastikan kami akan melakukan audit itu. Kami audit dari mantan bupati memang. Minta maaf ya, saya audit dari mantan bupati baru turun sampai kepala desa. RT tidak. Kalau yang dulu di negeri di atas awan itu dia bilang mau audit RT juga. Saya tidak tahu RT ini ada kelola apa kok dia mau audit juga. RT terima satu bulan berapa? 100.000. Dia terima uang, bukan dia kelola uang itu RT. Jadi tidak perlu audit itu RT. Hei Bapak nih kadang-kadang Ju, kasihan deh lo. RT dulu mau periksa, ini periksa dia pun apa? Dia satu bulan terima ame gaji
100.000. Periksa itu mantan bupati karena itu ikan busuk dari dia pun kepala. Jadi tede duluan dia, baru sampai di bawah. Jangan ambil duluan dari bawah, nanti di atas tidak lagi. Seperti itu. Jadi SBS HMS itu ada 5 program prioritas. Mungkin nanti bisa dijabarkan oleh Bapak SBS. Saya mau kasih tahu saja, program pertama itu balik lahan gratis. Jadi pemerintah buat kebun untuk masyarakat. Senang toh? Senang. Berarti setelah kita ada kebun, nanti ada PPL yang dampingi kita. Jadi ada petugas yang setiap hari dia dampingi Bapak Mama cara bertanam seperti apa, bercocok tanam seperti apa. Jangan kita pakai sistem bertani yang dulu, itu nanti hasilnya tidak baik. Tapi sekarang kita harus berusaha untuk kita bertani secara modern. Jadi PPL nanti anak-anak di sini yang kita rekrut, bukan anak-anak dari WHALI yang datang jadi PPL di sini. Ini sekarang ada PPL dari Keletek, dia tugasnya di sini. Kasihan sekali. Terus nanti ada yang teriak bilang kasih pindah istri di sana, suami di sana. Tapi faktanya sekarang masih ada juga. Sekcam yang ada di YKVU ini, dia punya pangkat lebih besar dari camat. Saya tidak tahu ini. Dia paham birokrasi ke tidak? Sepertinya dia tidak paham, makanya dia buat sembarang saja. Bebeok ini Malaka ini. Makanya SBS HMS datang untuk memperbaiki keadaan sekarang ini. Setuju ke tidak SBS dengan HMS? Mau ke tidak? Yang kedua, berobat gratis pakai EKTP. Itu sudah pernah dibuat oleh Bapak SBS. Kalau kemarin ada yang omong-omong bilang ada teguran dari KPK, ada potensi korupsi besar, itu orang sekarang orang lagi proses dia. Kalau tidak tahu jangan omong sembarang, nanti orang proses kita. Iya. Jadi program yang dibuat oleh Bapak SBS bisa dipertanggungjawabkan, malah menguntungkan kabupaten, Pemda lebih banyak. Jadi yang sakit kita ke rumah sakit bawa KTP, baru kita bayar. Masih ada anggaran banyak yang tersisa untuk bisa kita pakai untuk membangun kita punya kabupaten. Program yang ketiga, peningkatan jalan dan pembuatan jembatan. Jalan dan jembatan. Tadi kita datang, aspal yang ada di sini saya dengar bilang ini Bapak SBS yang buat. Waktu itu di pemerintahan Bapak SBS, pembangunan itu merata. Ada buat di YKVU, ada buat di Sasitamean, ada buat di Malaka Timur, ada buat di Koba 5 Timur, ada seperti itu. Tapi saat ini kita tidak pernah dengar itu. Jadi jangan bangga dengan jalan yang ada yang sekarang dikerjakan ini. Itu perencanaannya sudah dari kemarin. Hasil dari Bapak SBS. Ada yang klaim bilang jalan dari Bolan sampai ke Motadikin itu dia yang buat. Bukan. Itu setelah SBS kalah waktu itu, tapi pembahasannya sudah di zaman SBS. Kita hanya melanjutkan saja. Terus kita mulai teriak bilang itu kami yang bikin, kita tipu masyarakat. Ya. Iya, yang ada kami kasih pindah rumah sakit dari Laen Mane ke Wewiku. Itu faktanya begitu. Dan itu hasil dari kami orang Golkar punya. Kami yang usul itu. Makanya rumah sakit itu datang namanya rumah sakit pertama di Laen Mane. Tapi kasih pindah di Wewiku. Dan kita punya orang juga diam saja. Turnonok deh. Akhirnya rumah sakit itu pindah betul dan masyarakat di sini yang susah. Kalau mau sakit kita setengah mati harus ke Atambua juga jauh, ke Malaka juga jauh. Jadi pilih pemimpin yang cerdas, yang pintar. Jangan pilih yang natik wiru-wiru, itu tidak baik. Tidak buat apa-apa untuk masyarakat nanti. Dia hanya duduk tunggu saja.
Bantuan datang ya datang, tidak juga tidak. Tadi seperti Ibu Bernadetta tadi bilang, dia tidak pernah mau berusaha untuk kasih naik kita punya PAD ini. Berarti dia tidak mau kerja. Setiap kali sidang saya juga bilang, kenapa di tahun yang kemarin itu di zaman SBS kita punya PAD pernah mencapai 59 miliar. Tapi sekarang kenapa dia turun sampai 30-an? Berarti kamu tidak mampu semua. Kamu hanya mau duduk tunggu saja supaya kita menghabiskan uang ini saja. Tapi bagaimana kita mencari uang untuk membantu kita punya kas daerah, kita tidak mampu. Terus kita teriak di mana-mana, bilang orangnya yang ini. Tidak betul semua yang ada. Makanya saya berani. Kalau memang pembangunan keadaan Kabupaten Malaka ini dia baik, saya juga tidak mau maju juga jadi calon. Traktor yang begitu banyak dari 62 unit, sekarang sisa mungkin tidak sampai 10 yang operasi. Kemarin sempat keluar juga di media, yang ada di WOE sana, itu traktor datang bukan desa yang kelola lagi, tapi tim sukses yang kelola. Simpan di tim sukses punya rumah, jadi balik, tanya dulu, lu dukung siapa? Kalau dukung kami, mari balik lahan. Kalau tidak dukung, tidak balik. Di sini juga begitu ya. Traktor ada datang ke tidak di sini? Belum ada, belum ada. Hujan semua datang, sedikit lagi hujan sudah datang. Jadi pemimpin kalau model begitu tidak usah pilih lagi. Sepakat ya? Sepakat, tidak usah pilih.